Assalamualaikum, dengan siapa, Mas? Mas Dayat. Mas Dayat, dari mana? Wonosobo. Wonosobo, Gunung Dieng. Ya. Oke. Mas Dayat, ini sedang melakoni jenjang amaliyah gitu ya? Ya. Dimana amaliyah ini bukan sembarang amaliyah diantaranya. Ya. Dan ketika menjalani amaliyah ini ada hal yang mengganggu, sering dihantui kepala manusia gitu. Ya. Gambaran-gambaran. Selain kepala manusia, tapi yang kayaknya paling kuat itu. Dominan. Wujudnya itu wujud kepala manusia atau kepala mungkin mohon maaf siluman? Kepala manusia hitam. Oh, hitam. Terus ada benda-benda kecil banyak jumlahnya. Terus kemarin terakhir kelabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta netizen, subscriber dan juga dari para pemerhati netizen dari channel YouTube Padepokan Gaul maupun channel YouTube Pemuda Gaul Nusantara. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Kita bisa berjumpa kembali di momen yang baik ini. Dan semoga dari pertemuan kita kali ini nantinya pun ya akan membawa sebuah kebaikan, di mana dari kebaikan tersebut akan melahirkan beribu-ribu kebaikan. Dan alhamdulillah pemirsa, mungkin pemirsa banyak bertanya-tanya atau kangen dengan saya, dengan teman-teman saya muda-muda, di mana kita pun ya punya kegiatan masing-masingnya di jalur kita masing-masing, sehingga mungkin beberapa momen sulit ditemui di channel YouTube Padepokan Gaul dan juga channel YouTube Pemuda Gaul Nusantara. Namun mungkin diantaranya kita bisa mengisi di waktu momen-momen senggang saja, karena ada hal-hal yang harus semestinya kita kerjakan, itu yang kami sampaikan. Dan di sini kami pun tidak ada miskomunikasi atau kesalahpahaman dan lain sebagainya. Kami tetap baik-baik saja, cuman untuk posisi-posisi tertentu itu ya emang agak bergeser, itu yang kami sampaikan. Dan sedikit di kesempatan pertemuan kita kali ini pemirsa, di mana sedikit narasi pembuka bahwasanya ketika kita manusia itu menjalankan suatu kebaikan yang dimana kebaikan tersebut tidak asal-asalan atau sembarangan, dimana dari kebaikan demi kebaikan ini kita laksanakan hanya untuk mengharap ridho Allah. Salah satu contohnya dengan cara menjalankan perintah Allah, yaitu dengan melaksanakan amaliyah, di mana iblis ataupun makhluk-makhluk fasik yang berada di tubuh kita maupun di lingkungan kita itu pasti tidak terima. Dan di mana mereka ini mungkin akan sedikit mengganggu daripada peribadahan kita, bahkan juga mengganggu daripada kehidupan kita, yang dimana banyak sekali contohnya di konten kita yang sudah kita tayangkan. Dan bagi para pemirsa semuanya dimanapun berada, jika memang memiliki niatan untuk bertaubat ataupun menjalani kebaikan, semoga daripada niatnya itu disegerakan. Karena apa? Dari makhluk-makhluk yang selama ini menggoda, mengganggu kita ini pun, mereka pun punya cara tersendiri dan mungkin lebih cepat gerakannya ketimbang diri kita. Kalau kita kalah cepat, nanti rasa malas atau rasa-rasa atau sifat-sifat buruk kita yang akan menguasai diri kita hingga akhirnya kita lalai. Dan sedikit di kesempatan ini kita akan coba ulas, di mana ada salah satu rekan kita yang saat ini sedang menjalankan kebaikan, di mana salah satunya amaliyah yang kita kerjakan, yaitu amaliyah yang bersanad, sambung sanadnya itu sampai silsilahnya tembus ke baginda Rasulullah, di mana teman kita ini mendapat gangguan, sering dihantui daripada kepala manusia. Kalau dilihat daripada sudut pandang Alkisah ceritanya itu ya mungkin ada beberapa sisi. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita panggilkan sementara dari seseorangnya. Mas Dayat silahkan mendekat. Ini dipakai. Nah, kebalik lah. Assalamualaikum, dengan siapa, Mas? Mas Dayat. Mas Dayat, dari mana? Wonosobo. Wonosobo, Gunung Dieng. Ya. Oke. Mas Dayat ini sedang melakoni jenjang amaliyah gitu ya? Ya. Dimana amaliyah ini bukan sembarang amaliyah diantaranya. Ya.
Dan ketika menjalani amalan ini ada hal yang mengganggu, sering dihantui kepala manusia gitu. Iya. Gambaran-gambarannya. Ada beberapa selain kepala manusia, tapi yang kayaknya paling kuat itu Dominan. Wujudnya itu wujud kepala manusia atau kepala mungkin mohon maaf siluman. kepala manusia hitam. Oh, hitam. Terus ada benda-benda kecil banyak jumlahnya. Terus kemarin terakhir kelabang. Benda-benda kecil. Ya, mungkin Seperti ya jarum gitu. Ya. Oh. Terus posisi amalahnya di mana? Di tempat sini ya? Kemarin yang terakhir kelabang itu di kamar itu. Terus yang kepala sama benda-benda kecil itu ada di kamar sini. Terus efek kepada tubuh sampean pribadi seperti apa? Kepala, apakah agak sakit, panas? Pas dikiran ya. Pas dikiran sakit banget kepala. Kayak pas menjalani kewajibannya itu sakit banget itu. Terus setelah itu metode apa yang dikerjakan? Mungkin ruqyah, dongrak atau ada metode-metode lain? Pernah dieksekusi belum? Ya, ini mau dieksekusi. Oh, belum. Berarti ini mau di-cross-check gitu ya. Ya, terima kasih ceritanya sedikit Mas Dayat. Jadi kepala itu sampai wujud asli gitu. Ya, sebelumnya sih sebelum di sini pun beberapa kali waktu masih di kota saya beberapa kali mewujudkan menampakkan gitu. Kemarin yang terakhir juga di sini. Oke, makasih banyak Mas Dayat kisahnya. Ini kita kuat dan nanti kalau memang ada hubungannya dengan diri pribadi nggak usah tersinggung ya. Dan nggak usah merasa sedih atau was-was atau gelisah. Yang bagian dari proses itu ya memang panjang sih Mas Dayat. Tetap kita harus melaksanakannya dengan baik, tertib dan juga dengan semangat. Itu saja pesan saya, sambil disimak nanti dialognya. Sambil agak mundur ya Bapak. Ini pakai Mas Riki. Alhamdulillah pemirsa, di kesempatan ini saya ditemani mediator teman saya yang muda, yaitu Mas Riki. Kalau yang muda-muda yang lain, Mas Ahmad, Mas Hamid atau mas-masnya yang lain itu ya mereka udah punya istri, jadi ya melayani istrinya lebih dahulu. Kalau yang jomblo ya nantilah. Iya Mas. Iya Mas. Kamu beristri sekarang? Alhamdulillah belum Mas. Oke. Persiapan ya? Iya. Saya minjem raganya. Dan ini pemirsa gak ada setting-settingan, kita real murni. Dan nanti kalau pemirsa yang memiliki mata batin, senayang atau apapun lah, cross check silahkan. Terus nanti hal-halnya seperti apa ya silahkan lah. Di situ ada admin YouTube, di deskripsi YouTube-nya silahkan kalau mau konsultasi, kalau mau berbuat atau yang lainnya. Itu saja dari saya. Saya mohon izin mendoanya untuk momen gangguan di kesempatan ini semoga lancar dan membawa hikmah manfaat masalah fitni wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya siapa Mas? Rahmat Hidayat bin siapa? Musliman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta makhluk terkuat ya selama ini mengganggu mewujud sebagai sosok kepala yang sering menghantui Mas Dayat saat menjalankan dari makhluk terkuat yang asli, yang sopnya itu hancur jadi asli. Allah. Masuk. Semakin menyesuaikan, semakin terbuka. Sallallahu alaihi Muhammad. Semakin menyesuaikan. Puasa itu mediator ini. Puasai. Semakin
kuasai. Semakin sinkron, semakin nyaman sementara menggunakan wadah di sosial media. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Semakin menyesuaikan. Bismillah. Langsung di tangan saya. Kakinya dari makhluk ini dan terrantai. Ya masuk. Sinkron makhluk. Kita suaranya semakin tersambung, semakin nyambung, semakin connect, semakin lepas menguasai. Kalau bisa diposting. Tidak ada pengganggu di pita suaranya. Hancur yang mengganggu, hancur. Semakin lancar. Menyesuaikan energinya, menyesuaikan tubuh mediator ini tidak menguras. Sallallahu alaihi Muhammad. Bicaranya semakin menyesuaikan. Kamu siapa? Kamu makhluk apa? Golongan apa? Kamu siapa? Apaan? Gak usah begitu. Apa mau kamu? Mauku berbicara dialog. Oleh kamu siapa? Saya siapa tidak penting bagi kamu. Kamu minta kasar apa halus? Lepaskan ikatan ini. Coba aja kalau bisa lepas dong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tidak membuat mau berbicara yang menjadikan hijab semuanya tancap dengan senjata tembus hijab terbuka semuanya semakin jelas. Innal ladina fawqa aydihim Allah. Semakin ngayal semakin hanya yang dituju kepada makhluk yang dimedangkan untuk media, tidak ada yang lain, hanya makhluk yang lepas senjata. Apa kamu? Dari mana? Siapa? Tidak perlu menjelaskan diri saya sendiri. Terus? Oleh kamu bangsa apa? Penting bagiku. Semakin nggak penting semakin sakit, otomatis semakin sakit. Tidak ngefek pada selain makhluk yang diberikan tubuh mediator ini.
Muhammad. Tembus. Sallallahu ala Muhammad. Allah. Apa mau kamu? Bisa ngomong apa-apa nggak mau kamu itu. Saya nggak mau ngapa-ngapain sebenarnya dengan kamu. Saya tidak ada kepentingan dengan Anda. Kamu belum diapa-apakan loh. Kamu dari bangsa apa? Saya iblis. Asli iblis, jangan mengaku. Bukan asli iblis. Terus? Sudah menjadi iblis. Dulu makhluk apa kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Sementara putus. Kamu dulu siluman. Asli siluman, bukan. Makhluk apa toh kamu dulunya? Siluman macam apa? Sebelum jadi siluman, mungkin kamu pernah jadi jin atau apa? Itu gampang jelaskan semuanya. Jelaskan saja sebelum nanti kamu dilocotin semua, nggak berdaya. Saya sudah menjadi berubah. Kasimpang lagi. Saya sudah membantu orang yang saya ikuti selama ini. Tahun-tahun. Siapa yang kamu ikuti? Orang tersebut ada di sini atau enggak? Ada manusianya. Siapa? Lepaskan ikat ini. Akan kucari manusianya. Gak usah. Ada orangnya di sini. Ada. Oh, ini dekat saya ini. Sampai saya. Lepaskan. Kamu dulu dari apanya dia? Leluhurnya. Oh, dari leluhurnya. Kamu nempel, ikut, lalu jadi kodam gitu. Ya. Oke, sebenarnya kayak kodam itu sendiri. Itu bawa dampak baik nggak sih bagi manusianya? Akan mendapatkan dampak baik. Saya berikan tahu informasi segalanya. Entah dari halusinasinya atau dari mimpinya itu. Terus? Dan dari situ timbullah kepercayaan Energinya bagi menyesuaikan. manusianya itu. Menyesuaikan energinya. Apa? Semakin menyesuaikan. Nggak mengurangi dari energi dalam tubuh mediator ini, nggak bisa mengurangi. Salam. Semakin disesuaikan energi mediator ini nggak tersedot apapun. Salam. Allah. Kamu udah lama berarti kalau begitu mengikuti teman saya itu? Sudah lama sekali. Dulu pernah bantu apa toh kamu dalam hidupnya? Banyak sekali yang saya bantu di dalam kehidupannya. Contohnya apa? Entah melindunginya dari mara bahaya, dari segalanya. Punyai jiwa keberaniannya itu menghadapi para manusia. Terus orangnya punya kelebihan dulu? Ya. Apa? Kami yang membantu. Ia bisa membuka antara kuburan yang ternama. Kuburan. Jangan bohong, jangan fitnah loh kamu ini. Kalau saya tidak berbohong, tanya saja manusianya. Terus ngapain? Apa kamu nggak tak gitu? Saya takut. Enggak malah. Belum diapa-apakan loh kamu ini. Saya berusaha menyimbangkan. Apa?
Jadi tak beri kesempatan sebelum kamu nanti benar-benar ya dikasih sesuatu aja. Tidak usah memberi sesuatu kepada kami. Oh ya terserah saya toh. Tidak perlu. Terserah saya. Terus ini, kenapa tiba-tiba ketika teman saya ini melakukan kebaikan, menjalani amaliyah, ia bersanad dari makhluk atau golongan gaib itu sering ganggu teman saya bahkan sampai mewujud kepala manusia, itu kan buat ketakutan teman saya sendiri. Apa itu kamu? Kau sudah masuk saya. Hmm. Untuk menggagalkan semuanya itu, saya tidak terima akan hal itu semuanya. Melakukan kebaikan, mendompleng dari hati dan pikirannya untuk merasakan seluruh tubuhnya itu. Pikiran buruk dan bersangka kepada yang dijalankan selama ini. Apa saya melakukan ini semakin saya kesakitan di dalam tubuhnya. Jadi itu tujuanmu. Untuk menggagalkan itu semuanya supaya tidak melanjutkan. Terus posisimu tadi itu udah nyatu berarti. Kalau jadi kodam kan udah nyatu. Mengikuti, bukan hanya nempel ya. Sudah menjarah daging. Bagianmu di mana? Titik tertentunya di bagian tubuh teman saya ini. Posisinya yang tepat gitu loh. Oh, dulu matanya sering kadang lihat sesuatu gitu. Berarti ada orangnya, kamu apa kan sekarang? Kamu apa kan orangnya? Kalau kamu, saya bilang kamu ngapakan. Tidak usah begini. Sedikit. Nah terus. Saya pulang. Tidak usah di sini. Terus apa sih yang udah kamu dapat dari tubuh teman saya ini? Banyak sekali yang saya dapat. Apa? Untuk apa kamu bertanya seperti itu? Namanya juga wartawan, nanyain ya wajar loh. Kenapa? Apa juga? Lah kenapa? Itu semuanya sudah menjalik hak milik saya. Weh, lah kok bisa? Tidak usah ikut campur. Kamu tidak ada hubungannya sama manusianya itu. Oh, lah kan dia manusia, saya juga manusia. Ada Kata siapa dia golongan kami? Dia terlihat jelas. Oh, dalamnya dulunya seperti kamu bayaknya. Kamu udah menawan apa sih? Oh, berapa? Rohnya kamu tahun berapa? Terserah saya mau berapa. Iya kan kamu yang makan. Kan saya apa tanya. untungnya bagi kamu? Bicarakan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Semain berdusta, ditancap tembus ke jantung. Di dalam tubuh itu. Jantung kehidupan daripada manusia. Allah. Tidak usah mengancam kamu. Tidak ngancam loh, itu memang otomatis dari tancapkan aja. Terus sampai orangnya panas, sampai orangnya itu agak gelisah, was-was sih, apa sih ya hilang? Supaya tidak menjalankan hal seperti itu. Oh, gitu ya. Manusia sudah kesakitan. Pasti tidak akan melakukan. Terus oke.
Terus ini sumber power kekuatanmu itu sendiri, atau ya selama ini buat kamu kuat ketika menguasai tubuh teman saya itu dari hal apa yang menjadi makanan sehari-hari ini? Dia membuat saya di dalam pikiran itu, membuat saya timbul tambah kuat di dalamnya. Oh begitu toh. Dia sering didatang-datangi seorang kakek-kakek. Tongkat oleh-oleh bawa uang. Memberikan pelajaran. Dulu sering didatangi kakek-kakek mimpi. Apa ketawa-ketawa? Nah itu hak saya, tak tertawa, masa gak boleh. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta seluruh perjanjian walaupun dengan tubuh Mas Dayat bin, saya minta seluruh perjanjiannya semuanya yang masih terhubung dengan Allah sampai dihancurkan, hancur dari bawah juga dihancur. Itu semuanya tidak nyaman, terbakar api. Salam. Dari kelafil mahfud semua perjanjian makhluk-makhluk yang semuanya ini seluruhnya yang dan semua afiliasinya Allah masukkan mineral setelah hancur bagian tubuh dari kembalikan utuh dan jasadnya dihancurkan sehancur-hancurnya. Hancur, lihatlah semakin terputus dan semua sisa makanan yang selama ini membuat kamu kuat seluruhnya terputus. Hancur. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Semua tempat-tempatmu hancur di bagian manapun, melemah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Lemah. Bismillah. Kamu bertanya seperti itu. Seakan-akan kamu mengenal saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ditutup. Seluruh afiliasi kekuatan, seluruh sumber-sumber kehidupan daripadanya semua berubah, semuanya mencari tarik dari sumber dan langsung efek
dua kali. Oh, tembus. Hancur tak bersisa. Hancur tak bersisa. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allah. Oh. Tidak ada perikatan, tidak ada perjanjian, tidak ada hubungan, tidak ada kutukan. Kita mohonkan semuanya tercabut seluruhnya. Allah. Bakar. Terbakar. Kembalikan semuanya yang kamu tawan. Kembalilah ke semua. Udah kamu dikembalikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Malah yang di medan tebal mediator ini langsung diingatkan semua kata-kata racunnya yang menempel tubuh mediator atau yang tersisa yang ikut yang nempel semuanya gabung semua. Tidak tersisa sedikit pun. Semuanya langsung kembali ke tanah. Semuanya negatif yang tersisa. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Neutralisir, bersihkan, udah mas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, mana? Saya iya mas, rasa mana? Rasa enggak? Oke. Alhamdulillah pemirsa, begitu di kesempatan konten kali ini ya seperti narasi di awal tadi bahwasanya ketika kita melakukan kebaikan, salah satu contohnya ketika kita mengamalkan amaliyah yang bersanad pasti daripada makhluk gaib fasik, baik dari bangsa jin, setan, siluman
atau iblis sekalipun mereka pasti tidak terima, dan mereka memiliki beribu-ribu cara untuk menggoda ataupun menggagalkan daripada perbuatan baik kita. Semoga ketika kita melaksanakan kebaikan pun kita tetap berpegang teguh pada apa yang kita kerjakan, dan ketika ada gangguan pun tidak perlu gelisah, ketakutan, namun ya gelisah diambil wajarnya saja sebagai sikap seorang manusia, namun nanti dikembalikan kepada fitrah kita lagi, bahwasanya mengembalikan sesuatu halnya itu kepada Allah, supaya nanti Allah akan menjaga kita, dan juga Allah memberikan petunjuk kepada kita, lebih-lebih yang membawa diri kita itu lebih baik lagi. Itu sedikit saran dari konten kami kali ini, dan terima kasih atas support dari pemirsa semua dan dukungannya di channel ini. Dan mungkin nanti beberapa momen ada hal-hal bagi kami juga yang tunggulah hal-hal positifnya semuanya. Itu saja dari kami. Jika banyak kurangnya itu memang kesalahan kami sebagai pribadi manusia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada kebaikan, ada kebenaran, itu bukan dari kami datangnya, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk, semoga menjadi hal baik dan lebih-lebih yang menambah dari iman kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga meningkatkan ibadah kita. Sekian dari saya dan teman-teman semuanya dari sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.